Oke, kita akan berkenalan dengan graf. Sebetulnya ini adalah graf bagian 1, ya. Tapi walaupun bagian 1 di sini slide-nya banyak banget, ya. Ada sekitar 90 slide, baru bagian 1 gitu ya. Mungkin kita juga hanya membahas bagian satunya saja ya dengan minggu depan. Oke, referensinya adalah diambil dari buku yang ini, sumbernya, ya. Buku Matematika Diskrit, tulisannya Pak Rinaldi Munir. Mungkin sebagian kalian yang ada di sini sudah punya ya, sebagian gitu ya. Karena ini sudah sempat diperkenalkan di awal perkuliahan. Oke, kita masuk ke sini, ke pendahuluan. Sebetulnya graf itu apa gitu ya. Jadi graf itu adalah alat bantu ya, alat bantu yang digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antar objek-objek tersebut. Jadi, graf itu digunakan untuk memberikan visualisasi, ya, visualisasi dari sebuah objek-objek diskrit. Objek diskrit itu adalah objek-objek yang terpisah-pisah, gitu ya. Lalu dihubungkan oleh sesuatu yang namanya graf, gitu ya. Graf itu boleh dibilang menghubungkan satu titik dengan titik yang lain, gitu ya. Menghubungkan satu titik dengan titik yang lain. Satu titik dengan titik yang lain dihubungkan. Kalau di sini ada titik lagi, kita hubungkan. Sehingga kita bisa melihat hubungan dari semuanya itu seperti apa, gitu ya. Terbayang kalau misalkan ada titik, dan ada titik, tapi kita nggak tahu hubungannya, gitu ya, saling lepas, gitu ya. Ini ada hubungan apa di antara tiga titik ini? Tapi kalau kita tahu di sini ada ke sini, ini ada ke sini, misalkan ya, titik ini terhubung ke sini, titik ini terhubung ke sini, itu kita jadi lebih tahu gitu ya hubungannya. Nah, contoh misalkan graf itu biasanya banyak digunakan dalam aplikasi peta, gitu ya. Contohnya di sini, ini adalah gambar sebuah graf. Ini contoh gambar sebuah graf. Oke, ini gambar contoh sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Nah, jadi ini adalah graf nih. Ini adalah graf. Ini ada titik-titik, ya. Nanti ada istilahnya. Ada titik-titik, lalu ada yang menghubungkan, gitu ya. Ada menghubungkan. Nah, dengan pengetahuan graf, kita bisa jadi lebih tahu, ya, apa hubungan dari setiap simpul ini, dari setiap titik ini hubungannya apa gitu. Jadi kalau misalkan ini dari Brebes ya, ada tulisannya Brebes nih. Kalau dari Brebes ingin pergi ke Wonosobo, ya, di sini ada yang orang Jawa Tengah nggak? Kalau ada orang Jawa Tengah, nggak yakin juga dia hafal peta Jawa Tengah gitu ya, nggak yakin juga sampai ke jalan-jalan. Nah, misalkan kita kita ingin pergi dari Brebes ke Wonosobo, gitu ya. Dengan pengetahuan graf, ada beberapa hal yang bisa kita ketahui. Satu, alternatif apa? Alternatif apa? Rute. Kalau kita bisa melihat pakai graf, maka kita bisa tahu alternatif rutenya seperti apa, gitu ya. Kalau misalkan di jalan ini ada perbaikan jalan, maka kita bisa mencari alternatif rute yang lain. Oke. Kalau misalkan jadi misalkan di sini ada perbaikan jalan, ya, sehingga tidak bisa dipakai di sini, kita bisa menempuh jalan ke sini, sini, ke sini, ke sini, ke sini, gitu kan? Nah, sehingga kita bisa tahu alternatifnya. Kalau misalkan di sini diputus, kita bisa masuk jalan mana? Kita masih bisa jalan sini, belok di sini, belok di sini, ke sini, gitu kan? Nah, plus alternatif lain yang mengakibatkan kita bisa tahu alternatif rutenya. Itu yang pertama, alternatif rute. Yang kedua, kita bisa tahu seberapa
efisien dan efektif, waktu tempuh gitu ya. Waktu tempuh yang bisa kita gunakan kalau kita bepergian dari Brebes misalkan ke Wonosobo tadi gitu ya. Lebih cepat mana sih kalau kita pakai dari Brebes pakai jalur ke sini? Oke. Nah, ini jalur pertama misalkan. Terus kita pakai jalur kedua lewat sini. Oke. Nah, kita bisa mengukur sebetulnya berapa waktu tempuh yang paling singkat gitu ya, yang paling cepat, yang paling efektif gitu ya. Itu yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, oke. Yang ketiga, kita bisa menghubungkan dengan beberapa tools yang lain ya, misalkan dengan apa itu? Informasi lalu lintas gitu ya, informasi lalu lintas sehingga kita bisa memberikan alternatif rute gitu ya. Bapak akan masuk ke dalam aplikasi yang lebih real kembali ya. Graf itu sebetulnya digunakan untuk apa? Oke, salah satunya adalah graf bisa digunakan ya dengan penerapannya pada beberapa aplikasi perjalanan. Ya, katakanlah misalkan yang kita tahu ada Grab, ada Gojek gitu ya, ada Google Map sendiri gitu ya, yang bisa menghubungkan satu titik ke titik yang lain dan kita tahu hubungannya atau jalurnya seperti apa. Di gambar yang sebelah kiri ini ada titik-titik simpul gitu, ada titik-titik simpul. Oke, lanjut ya. Ada selingan dulu barusan. Nah, jadi singkatnya Grab itu salah satu tempat aplikasinya diterapkannya adalah di salah satu aplikasi yang biasa dipakai untuk transportasi ya. Kenapa? Karena dia menghubungkan dari satu titik ke titik yang lain gitu. Taruhlah misalkan ini ada sebuah simpul ya. Simpul pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Oke. Bagaimana caranya? Saya ingin pergi satu kali jalan supaya nggak bolak-balik ya, supaya nggak bolak-balik satu jalur melewati ke 6 titik ini gitu ya, ke 6 titik ini gitu. Kira-kira kita bisa melewati ke 6 jalur itu hanya dengan satu kali jalan gitu ya. Jadi nggak jalannya itu nggak menempuh satu jalan dua kali balikan gitu ya. Nggak menempuh satu kali jalan dua kali balikan gitu. Misalkan ini kita ingin ke 6 simpul ini, dari nomor 1 kita harus ngelewatin ke nomor 2 dulu, terus ke nomor 3 gitu ya. Oke. Terus misalkan kalau kita balik lagi ke atas berarti kan kita melewati jalan yang sebelumnya gitu ya. Oke, kita ke sini, terus ke sini, ke 6, ke 5, baru ke sini gitu ya. Itu kan artinya satu kali jalan gitu ya, satu kali jalan. Satu apa itu? Satu jalan raya tidak dilalui dua kali gitu, hanya satu kali saja gitu. Oke. Nah, kalau kita melihat di aplikasi-aplikasi Grab, Gojek gitu ya, atau misalkan Google Map, dengan menghubungkan satelit gitu ya, dihubungkan dengan satelit, lalu kita bisa mengestimasi waktu tempuh gitu kan. Waktu tempuh. Misalkan kalian pasti
pasti udah pernah pakai Grab atau Gojek ya, kita bisa melihat, oh supirnya udah sampai mana gitu ya, dia akan datang sekitar kurang lebih 5 menit lagi gitu. Lalu saya ke lokasi tujuan sekitar 10 menit gitu. Jadi kita bisa tahu estimasi waktunya gitu ya. Nah, basicnya pembuatan aplikasi tersebut itu adalah pengetahuan dasarnya adalah melalui yang namanya Grab ya. Grab atau Grab gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kita aplikasikan ya. Ini sebagai pengetahuan dasar. Yang keduanya, untuk apa graph itu? Graph bisa digunakan untuk melakukan text networking, gitu ya. Text networking. Kalau di sini yang dihubungkan teks, gitu ya. Yang dihubungkan teks, gitu. Jadi sebagai contoh ya, yang ini ataupun ini adalah kata-kata. Ini kan ada tulis paru-paru, corona, rumah, anak, virus, gitu ya. Itu adalah kata-kata yang berkaitan dengan COVID-19. Dari mana kata-katanya? Kata-kata itu diambil dari contoh ya, yang ada di layar kalian itu adalah contoh yang kemarin Bapak kerjakan menggunakan sumber dari media sosial. Jadi kemarin Bapak melakukan tracing gitu ya, ngambil data di media sosial, komentar-komentar yang ada di media sosial diambil, lalu komentarnya itu banyak membicarain apa sih tentang COVID itu, gitu ya. Lalu dia di sini dibuatlah, oh ternyata kalau misalkan setelah diambil, ini kan bisa dilihat ya, ada 2 warna nih, ada yang berwarna biru, blok sebelah sini. Oke, sisanya ini blok berwarna merah, Jadi mereka ada dua kubu yang membicarakan hal yang berbeda gitu ya, ketika ingin menganalisis jaringan teks, gitu. Jadi kita bisa tahu dengan graf siapa terhubung dengan siapa, kata apa terhubung dengan kata apa, lokasi apa terhubung dengan lokasi apa, gitu ya. Termasuk juga kalau jaringan orang, gitu ya, jaringan orang. Pernah kalian udah tahu banyak hoax ya, banyak hoax di media sosial ya. Hoax itu bisa menyebar karena ada orang yang men-share, gitu ya. Contoh misalkan ini sumber hoax, gitu ya. Oke, misalkan ini sumber hoax. Sumber hoax itu diposting di dalam media sosial. Oke, di dalam media sosial. Bagaimana sebuah hoax bisa tersebar? Karena di media sosial itu bisa di-share. Di-share. Orang pertama, oleh orang kedua, oleh orang ketiga, oleh orang keempat, gitu ya. Itu di-share hoaxnya sama orang satu, di-share lagi ke orang kelima, gitu ya. Orang kelima di-share lagi sama orang keenam, gitu ya. Sampai misalkan ke kita, gitu ya. Sampai misalkan ke orang. Oke, ke orang. Nah, ini kan contoh salah satu graf, ya. Di sini ada simpul, di sini ada sisi edge-nya, ya, ada jaringan yang menghubungkan, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat, menelusuri, oh, si nomor 6 ini mendapatkan men-share berdasarkan postingan si nomor 5. Oh, si nomor 5 menyebarkan berita hoax itu ya berasal dari orang yang si nomor 1, gitu ya. Oh, si nomor 1 ini men-share-nya dari sebuah medsos, katakanlah di Facebook atau Instagram atau Twitter, gitu ya. Lalu siapa sih yang pertama kali menguploadnya? Oh, ini ketahuan, gitu. Jadi dengan pengetahuan graf kita bisa menelusuri jaringan yang terbentuk, hubungan yang terbentuk, dari mulai sumbernya sampai orang lain yang menggunakannya. Gitu.
Nah, kita stop dulu. Kita stop dulu. Nah, kira-kira terbayang nggak penggunaan untuk graf ini? Jadi graf itu menghubungkan satu titik dengan titik yang lain. Nah, si titik itu bisa macam-macam. Ya, titik itu tadi bisa sebuah lokasi, gitu kan ya. Titik itu bisa sebuah teks seperti yang tadi. Titik itu bisa orang, gitu ya. Kalau di kurir berarti titik itu bisa ya kurir itu sendiri, perpindahan orang satu orang ke orang yang lain, gitu ya. Paham? Gambaran tentang grafnya. Jadi biar kalian nanti ini buat apa sih itu gambarannya. Oke. Paham ya? Coba Bapak ingin membuat jaringan networking dari jaringan orang. Oke. Nah, kita simulasikan nih ya biar kalian bisa tergambar. Mudah-mudahan jalan nih ya membuat jaringannya, karena Bapak udah lama juga nih nggak pernah buat jaringan orang. Kita sebentar. Oke, kita buat jaringan orang simulasi sebentar. Oke. Di sini ya, di sini Bapak ingin membuat jaringan. Terlihat layar yang di-share, di situ ada Excel. Terlihat ya. Nah, Bapak akan menyebutkan mengabsen kalian satu persatu. Ya. Jika kalian sama Bapak dipilih, tolong kalian pilih teman lain sebagai pasangan. Ya. Sebagai pasangan. Yang laki-laki pilih yang perempuan pilih laki-laki. Boleh ke orang yang sama. Boleh ke orang yang sama. Oke, misalkan Bapak tes dari Wulan dulu. Oke. Wulan, kamu pilih siapa pasangannya? Iya, Pak. Iya, Pak. Christian Yuda, Pak. Siapa? Yuda. Christian Yuda. Christian Yuda, Pak. Oke. Christian. Supaya satu kata Bapak tulis Yuda aja. Oke, Bapak ke sini. Anggina. Ini sambil ngecek juga ada orangnya nggak di situ. Ya, Pak. Oke, kamu pilih siapa? Anita aja, Pak. Anita, oke. Anita, kamu pilih siapa? Boleh ke orang yang sama ya, boleh ke orang yang sama, bebas. Tapi Jos aja, Jos, Pak. Siapa? Jos. Jose. Oke. Alif. Kholida, Pak. Ya? Kholida. Kholida. Oke. Kholida. Mustika. Iya, Pak. Pilih siapa? Yuda, Pak. Yuda. Ini, oke. Ini jodoh-jodohan nih. Lalu Kholida sekarang. Pilih Alif deh, Pak. Alif, oke. Ini kasihan. Oh, ini bagus nih. Alif sama Kholida cocok. Azhari. Fauzia, Pak. Enggak. Hah? Fauzia. Fauzia. Next. Fauzia. Wildan aja, Pak. Apa? Wildan, Pak. Oh, nggak jelas suaranya. Wildan katanya, Pak. Oh, Wildan. Oh,
Oh, oke. Next, Michael. Muhammad Nur Fajri, Pak. Fajri aja, oke. Jose, Anita, Pak. Anita. Oke. Wildan, Kanan. Hanan. Hanan. Oke. Lalu Dani Hasibuan. Mic ada Pak. Dani H ya. Michael. Oke. Rahmat Pak. Dani Hasibuan pilih Michael kan? Iya Pak. Oke. Sekarang Hanan. Hanan pilih siapa? Wildan, Pak. Wildan, Pak. Dan. Oke. Surahmat. Pilih siapa? Surahmat. Saya pilih. Boleh laki-laki nggak, Pak? Nggak boleh. Bang Puat, aduh. Pilih. Ntar dulu, Pak. Ya, pilih Mustika aja, Pak. Oke, Mustika. Ini contoh aja ya. Ini hanya Ya, Pak. ini aja. Yuda. Pilih Michael. Michael. Terus Dani Abdika. Polida Pak. Frida. Fajri. Mic Pak. Michael. Fuad. Haha, Fuad. Ini aja deh, pas dulu ya. Iya Pak. Nah, soalnya nggak kenal juga Fuad. Oke, kita lihat. Ini kita punya file seperti ini, Bapak save. Misalkan di desktop aja, di kelas 1A ya. 1A misalkan. Oke, ini filenya kita ganti CSV. Save. Oke, next. Bapak pakai salah satu aplikasi namanya Gepy. New project. Oke. Import. Tadi disimpannya di desktop. Desktop. Ini open. Oke, page. Next. Oke. Bisa kelihatan ya. Page label. Sebentar nggak kelihatan nih. Di layar kalian kelihatan nggak titik-titiknya? Kan, Pak, cuman agak kecil. Kecil ya? Iya. Sebentar ini. Cuman agak buram Pak. Ah, ini nih, oke, sebentar. Nah, kita lihat. Ini jaringan yang terbentuk di kelas ini. Sebentar ya. Copy.
Oh iya, sebentar. ID. Copy data from label. Copy itu salah ya. Sebentar. Ini bentar ya. Ini bapaknya. Oh ini nih. Bentar ya. Ini bapaknya lupa lagi cara ngimportnya. Oke. Ya. Nah, ini salah satu contoh penggunaan graf untuk mengetahui jaringan dari seseorang, gitu ya. Jaringan seseorang. Sebetulnya ini bisa dimainkan sebentar. Bapak ambil ini dulu. Nah, oke. Ya, kalau misalkan kita lihat di sini, ya, Bapak jadi mengetahui bahwa walaupun barusan acak ya, pemilihannya, gitu ya, pemilihannya. Tapi dengan analisis seperti itu, kalau benar-benar dilakukan, kita bisa tahu, oh ternyata di kelas 1A itu ada 4 blok. Ada 4 blok. Ini blok pertama, ini blok kedua, ini blok ketiga, ini blok keempat. Gitu ya. Dari analisis graph atau jaringan barusan akan terbentuk jaringan, Bapak jadi tahu, oh di kelas 1A itu ada 4 blok gitu ya. Kenapa? Karena si A pilih si B pilih si A gitu ya. Itu kan jadi satu pertemanan yang ini gitu. Kuat gitu ya. Kita lihat lagi. Oke. Kita lihat blok pertama siapa aja. Oh, di sini ada Dani Hasibuan, Fajri, Maike, Wulan, Yuda, Mustika, Surahmat. Blok kedua siapa? Oh, blok kedua ada Alif, Polida, Dani, gitu ya. Oke, siapa lagi? Ini orang-orangnya sedikit gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ambil sumbernya dari Twitter misalkan, itu kita bisa tahu keterhubungan orang tuh bagaimana. Contoh misalkan ketika seseorang ngupload berita lalu di-share oleh orang lain, itu bisa ketahuan, oh ini terjaring jaringannya ke siapa gitu ya. Jaringannya ke siapa. Oke, coba dulu bentar. Oke. Kita lihat jaringan yang lainnya. Kalau ini mungkin bisa lebih ini ya, Bapak ketengahkan, ke atas, ke tengah. Ya, bisa kelihatan ya jaringannya nih. Sebentar, edge-nya, nah edge-nya kayak gini lah. Ini jadi ketahuan tuh jaringannya itu seperti apa, gitu ya. Ada Azhari ke Fauzia, Wildan, Hanan. Ini terbentuk nih, Azhari, Fauzia, Wildan, Hanan. Itu terbentuk jadi satu klaster, satu kelompok. Kenapa? Karena ternyata secara tidak sadar mereka membentuk sebuah jaringan tersendiri. Jose, Anita, Anggina ini membentuk satu jaringan sendiri. Gitu ya.
Lalu ada siapa ini? Alif ya, Alif, Kholida, Dani. Ini membentuk jaringan sendiri, gitu ya. Ada jaringan yang lebih kompleks lagi, itu yang Surahmat, Mustika, Yuda, Wulan, Dani, Maike, Fajri. Itu membuat jaringannya yang lebih kompleks dibandingkan yang tadi. Kalau yang Azhari, Fauzia, Wildan, Alif, Kholida itu hanya satu garis saja. Anggina, Anita, Jose ini hanya satu garis saja. Tapi yang di tengah-tengah ini dia membentuk beberapa garis, gitu ya. Nah, di sini kalau dilihat yang dijadikan sentral, ya, itu ada Yuda sama Maike. Yuda sama Maike. Dia terhubung kayak misalkan Maike ya. Maike itu terhubung ke Dani Hasibuan, ke Fajri sama ke Yuda. Yuda terhubung ke Wulan, ke Maike dan ke Mustika, gitu ya. Kalau yang lainnya itu kan hanya terhubung ke satu orang atau ke dua orang, gitu ya. Nah, jadi dengan analisis graf, ya, kita bisa tahu seseorang itu terhubung dengan orang lain itu seperti apa, gitu ya. Satu akun bisa terhubung ke akun yang lain itu seperti apa hubungannya, gitu ya. Seperti apa hubungannya. Jadi graf itu sangat menarik, gitu ya. Stop share dulu. Graf itu bisa sangat menarik ketika kita bisa mengambil sebuah studi kasus, gitu ya. Studi kasusnya apa? Yaitu yang harus disesuaikan dengan keinginan tahuan kalian itu tentang apa, gitu ya. Tentang apa. Nah, biasanya nih kalau Bapak ya, Bapak pengalaman Bapak gitu ya. Menggunakan graf itu untuk apa sih? Menggunakan graf itu untuk menelusuri dari mana sumber hoax, gitu ya. Sumber hoax. Jadi kalau ada satu hoax di-share di media sosial, itu sangat seru sekali. Siapa sih orang yang pertama kali, gitu. Yang pertama kali men-share. Oke, sebentar. Salah satu aplikasi dari graf yang lain, ya. Salah satu aplikasi graf yang lain, ini yang paling banyak dipakai secara nasional, ya, di Indonesia paling banyak dipakai. Oke, kalian bisa masuk ke Google. Lalu kalian bisa masukkan drone emprit, keywordnya ini drone emprit. Oke, ini drone empritnya di sini. Drone emprit itu apa? Drone emprit itu adalah sebuah aplikasi yang bisa menggambarkan jaringan, pola jaringan di berbagai media sosial. Ini sangat seru sekali. Kalian bisa sambil googling atau melihat di layar. Bapak ambil contoh misalkan yang ini aja lah, gitu ya. Nah, ini hasil jaringan yang terbentuk, ya, graf yang terbentuk menggunakan aplikasi yang namanya tadi drone emprit, gitu ya. Jadi ketahuan, oh ini kubu pertama, ini kubu kedua, gitu ya. Kalau kemarin di waktu Pilpres, pemilihan presiden, gitu ya, itu bisa ketahuan. Ini di sini contohnya misalkan peta serangan ke Prabowo dalam 3 bulan terakhir. Jadi kita tahu, gitu ya. Ini yang nyerang Prabowo tuh akun apa aja, gitu ya. Oh, yang nyerang Jokowi itu akun siapa aja, gitu ya. Oh, yang berkata negatif itu berkata negatif ke Jokowi itu siapa aja. Oh, orang-orang yang berkata negatif ke Prabowo itu siapa saja. Itu bisa ketahuan, gitu ya. Jaringannya bisa benar-benar ketahuan, bahkan simpulnya benar-benar ketahuan. Contoh misalkan di sini, ini yang warna biru, ini warna biru, kelihatan ya. Ini adalah satu akun yang paling banyak di-share, gitu ya. Paling banyak di-share. Oh, berarti kalau kayak gitu
itu sumbernya di situ tuh. Siapa ya pemilik akun itu, gitu ya. Sangat seru sekali, gitu ya. Ini Bapak biasa pakai ini juga. Oke, jadi kita bisa tahu jaringan-jaringan di dunia media sosial itu seperti apa. Oke, Bapak stop share. Biar kalian tergambar gitu ya, beberapa bidang yang mungkin bisa jadi bidang yang, oh ini menarik nih buat saya gitu. Buat kalian yang suka ngepoin orang lain gitu ya, buat kalian yang suka orang lain tuh lagi ngapain gitu ya, pengen tahu gitu, itu pakai graf itu sangat-sangat memungkinkan gitu ya, sangat-sangat memungkinkan. Jadi kita bisa tahu hubungan pertemanan, yang keduanya hubungan hobi gitu ya, dan seterusnya. Oke, stop dulu untuk perkenalan apa itu grafnya. Sekarang kita akan masuk ke dasar-dasar grafnya. Oke, kita masuk lagi ke sini. Oke, kita masuk lagi ke sini. Jadi graf itu sejarahnya seperti apa, gitu ya? Kalau kayak kemarin ya, Bapak ngasih materi tentang kriptografi itu kan dijelaskan juga sejarahnya seperti apa, gitu ya? Sejarahnya seperti apa? Nah, secara sejarah graf itu awalnya dari kasus sebuah jembatan, ya. Awalnya kasus sebuah jembatan, di mana jembatan tersebut bernama jembatan Königsberg di Jerman, gitu ya. Ini termasuk ilmu yang lama, sama seperti kriptografi, ya. Ini kasus tahun 1736, ya. Kasusnya apa sih? Sejarahnya apa gitu. Jadi dulu tuh sejarahnya itu kenapa bisa muncul ilmu yang namanya graf, itu ada sebuah kasus di mana ada sebuah daratan, katakanlah daratan A, B, C, dan D. Daratan A, B, C, dan D itu terpisah oleh sebuah sungai, ya. Jadi ini yang ini tuh sungai nih, sungai. Nah itu sungai. Jadi ada daratan A, B, C, dan D itu terpisah oleh sebuah sungai. Lalu sebuah sungai itu, ya, di antara daratannya itu dibangun jembatan-jembatan. Katakanlah ini jembatan, jembatan, dan seterusnya, gitu ya. Nah, ada orang-orang yang memikirkan bagaimana cara yang efektif agar saya bisa pergi ke semua wilayah tersebut, wilayah daratan tersebut A, B, C, D, tanpa saya harus bolak-balik, gitu. Tanpa saya harus bolak-balik. Misalkan saya pengen pergi ke, saya misalkan startnya dari A, ya, pengen pergi ke B, lalu saya pengen pergi ke C, gitu ya. Saya startnya dari A. Gimana caranya agar saya bisa efektif, nggak terlalu bolak-balik. Misalkan saya pergi ke C, balik lagi ke A, baru ke B, gitu kan? Terus balik lagi ke A. Oke. Atau kasus yang lain, saya awalnya dari B, pengen pergi ke C, gitu ya. Pengen pergi ke C, tapi si A pengen terakhir didatanginya, gitu ya. Pengen terakhir didatanginya. Apakah jalannya ke sini? Ke sini, ke D dulu, baru ke sini, baru ke si C, baru ke si A, terus balik lagi, gitu ya. Nah, kasus-kasus seperti itu, ya, pada akhirnya kita tidak membicarakan. Jadi jawabannya apa, Pak? Gitu ya.
Nah, itu jawabannya memang variatif. Tapi dari kasus-kasus tersebut, gitu ya, memunculkan sebuah ide untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain itu dengan sebuah simbol berupa titik dan garis. Ya, jadi bentuk seperti ini diubah menjadi seperti ini. Ya, daratan A jadinya yang ini, daratan C jadinya yang ini, gitu ya. Daratan A jadinya ini, daratan B jadinya yang ini, oke, dan daratan D jadinya yang ini. Oke, jadi orang bisa melihat lebih simpel, lebih sederhana, dan bisa memunculkan banyak-banyak alternatif, gitu ya. Awalnya dari situ. Nah, di sini simpul, ya, simpul. Ini yang disebut dengan simpul. Titik-titik ini adalah simpul. Titik-titik ini adalah simpul. Ini merepresentasikan daratan, ya, merepresentasikan daratan. Lalu ada sisi, ya, ada sisi. Ini sisinya, ini sisinya. Ini merepresentasikan jembatan, gitu ya. Merepresentasikan jembatan. Nah, awalnya dari sana sehingga di kemudian hari berkembang menjadi sebuah ilmu yang namanya graf yang menghubungkan satu titik ke titik yang lain. Oke, kita akan masuk ke dasar-dasarnya. Nah, oke, kita masuk ke dasarnya nih ya. Jadi graf itu biasanya visualisasikan, disimbolkan dengan V, E. V, E. V, E. V itu apa? V itu adalah himpunan tidak kosong, pasti ada isinya, tidak kosong, jadi pasti ada isinya, dari sebuah simpul. Nah, jadi V itu dari kata vertex, ya, berisi tentang simpul-simpul. Kalau E itu berisi tentang himpunan sisi-sisi atau edge yang menghubungkan setiap simpul tadi, gitu ya, simpul tadi. Jadi kalau misalkan di contoh sebelumnya, maka anggota V adalah A, B, C, dan D. Jadi anggota V atau vertex itu adalah isinya adalah simpul-simpul, gitu ya. Maka di sini contoh di sini adalah A, B, C, D. Sedangkan kalau E itu adalah sebuah sisi atau edge, ya, yang menghubungkan sepasang simpul, gitu. Jadi kalau di sini sepasang simpul itu menghubungkan simpul, misalkan yang ini ada sisi yang ini menghubungkan B dan D, maka kita tulis BD, B, D. Oke, sisi pertama, sisi kedua misalkan yang ini A, D. Sisi ketiga misalkan C, D, gitu ya. C, D yang ini. Jadi intinya sebuah graf itu direpresentasikan atau disimbolkan dengan V, E. V itu adalah simpulnya, E itu adalah sisinya. Oke, next. Nah, kita berkenalan dengan beberapa simpul. Kita lihat. Pada contoh ini, oke, ini ada pada gambar 1 dulu ya, pada graf pertama yang ini, kita lihat. Nah, pada graf pertama dulu, vertexnya mana aja? Oh, vertexnya hanya ada 1, 2, 3, dan 4. Makanya di sini vertexnya pada graf yang pertama, gambar yang pertama, ini vertexnya adalah 1, 2, 3, 4. Gitu. Edge-nya, nih, edge-nya
Berarti kan sisinya apa aja? Oh, sisinya yang menghubungkan 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Oke, kalian taunya dari mana? Taunya ya tinggal lihat aja nih. 1, 3, 3, 4, 2, 4, ya. Yang ini 1, 2, yang ini 2, 3. Oke, gampang aja ya. Kita lihat gambar yang kedua, yang ini. Gambar yang ini. Vertexnya ada apa aja? Oh, vertexnya ada 1, 2, 3, 4. Makanya di sini jadinya vertexnya 1, 2, 3, 4. Vertexnya 1, 2, 3, 4. Edge-nya, edge-nya ada 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3. Oke, cek nih. Kenapa 1, 3-nya ada 2 kali? Kita lihat 1, 3. Ternyata dia bisa bolak-balik. Gitu. Makanya dia ditulisnya 2 kali. Gitu ya. 2 kali. Sekarang yang 3, 4. Kita lihat yang 3, 4. Di sini yang 3, 4 ada 2 kali juga. Ternyata dia di sini 2 kali juga. Oke. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau pergi dari rumah ke sekolah, mungkin ada 2 jalan yang bisa kita tempuh. Ya, digambarkannya seperti itu. Ya. Ini rumah gitu ya. Ini sekolah. Jalan pertama bisa lewat sini, jalan kedua bisa lewat sini gitu ya. Jadi akhirnya digambarnya seperti ini. Gitu. Oke, gambar ketiga. Gambar ketiga, kita bisa lihat vertexnya ada 1, 2, 3, 4. Vertexnya 1, 2, 3, 4. Lalu edge-nya, edge-nya ada 1, 2, 2, 3. Oke, berarti ini dihitung 2 kali. 1, 2. Oke, 1, 3-nya dihitung 2 kali. 3, 4-nya dihitung 2 kali. Gitu. Nah, di sini ada namanya looping. Yang ini nih. Nah, dia looping. Looping. Jadi dia berpasangan tidak dengan orang lain, tapi dia berpasangan dengan diri sendiri. Contoh misalkan ketika tadi disuruh kamu pilih siapa gitu ya. Mungkin kalau orang yang nggak punya teman, ya, saya nggak punya teman Pak, gitu kan, nggak kenal juga sama siapapun, gitu ya. Ya udah saya pilih diri saya sendiri, gitu kan. Saya pilih diri saya sendiri. Gitu. Ya udah. Nah itu kalau kasusnya seperti itu, maka ditulisnya looping. Gitu. Looping. Oke, contohnya misalkan kalau kalian lari pagi ya, rumah, lari pagi dari rumah, pergi kemanapun rutenya, tapi balik lagi ke rumah, gitu. Makanya itu jadinya looping, balik lagi ke rumah, gitu. Oke, nah itu tentang vertex dan edge. Jadi, Bapak ulangi lagi, graph, penulisannya adalah vertex dan edge, ya, vertex, edge. Next. Nah yang tadi, ya, pada grafik kedua, graf pada graf kedua yang ini, ada yang dinamakan sisi ganda. Yang mana sisi ganda? Yang tadi itu ya, yang 1, 3. Ini ganda. Gitu ya. Ini juga sama, 3, 4 ganda. Ini dinamakan sisi ganda atau kadang disebut juga sebagai multiple edge atau kadang disebut juga dengan parallel edge. Karena kedua sisi ini menghubungkan 2 buah simpul yang sama. Nah, di
graf ketiga, di graf ketiga, oke, ini yang tadi dijelaskan di graf ketiga, ada yang namanya gelang bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya kadang disebut juga kalang, ya. Atau yang tadi Bapak sebutkan dia adalah loop. Oke, karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Gitu. Oke, ini masih basic-basicnya, ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita next. Oke. Kita masuk ke jenis-jenis graf, ya. Walaupun di sini udah ada namanya nih ya. Ini ada yang namanya graf sederhana, ada yang namanya graf berganda, ada yang namanya graf smooth. Oke, kita akan berkenalan dengan 3 graf tersebut. Oke, kita masuk ke graf sederhana. Simple graph. Graf sederhana adalah graf yang tidak mengandung gelang. Ulangi lagi. Graf yang tidak mengandung gelang. Oke. Jadi antara satu titik dengan titik yang lain itu hanya bisa ditempuh dengan satu jalan. Satu jalan. Oke. Tidak mengandung gelang atau sisi ganda, ya. Sehingga contohnya misalkan adalah yang ini. Yang graf pertama. Oke. Nah, dia dari 1 pengen ke 3 tidak ada jalan yang jalan yang langsung dari 1 ke 3 itu hanya ada 1 saja. Ada jalan lain tapi dia memutar ke 2 dulu terus ke 3. Ada juga jalan lain yang memutar dari 2 ke 4 terus baru ke 3 gitu ya. Sedangkan yang langsung direct dari 1 ke 3 itu hanya ada 1 jalan. Nah, ketika hanya ada 1 jalan, maka dia disebutnya graf sederhana. Nah, selanjutnya ada yang namanya graf yang tidak sederhana. Oke. Graf yang tidak sederhana atau unsimple graph adalah graf yang mengandung sisi ganda. Mengandung sisi ganda atau gelang, ya. Contohnya adalah, berarti kalau di sini contohnya adalah gambar 2 dan gambar 3. Ini contoh yang graf ganda sebetulnya, ya. Kalau di graf kedua yang digambar ini jelas dia ada 2 gelang, ya. Nah, di sini, ada 2 sisi ganda, ya. Ada 2 sisi ganda. Di sini juga sama. Ada 2 sisi ganda. Oke. Oke, next. Nah, jadi kalau ini berdasarkan jenis grafnya itu adalah berdasarkan ada tidaknya gelang, ya. Jadi berdasarkan ada tidak adanya gelang atau sisi ganda, ada gelang sama sisi ganda. Jadi dibagi 2, ada yang sederhana dan yang tak sederhana. Kasus yang paling banyak terjadi adalah tentu yang graf tidak sederhana, gitu ya. Kasus yang paling banyak terjadi itu berdasarkan ada tidak adanya gelang. Oke. Yang kedua, berdasarkan orientasi arah. Orientasi arah. Berdasarkan orientasi arah ada 2. Yang pertama adalah graf tidak berarah. Ada juga graf berarah, gitu ya. Graf tidak berarah, ada juga graf tidak berarah, ya. Tak berarah dan graf berarah, gitu ya. Oke. Nah, biasanya
graf yang berarah, ya, graf yang berarah, sebentar, sini, oke. Graf yang tidak berarah itu adalah graf yang memang nggak ada orientasi alurnya kemana gitu, jalurnya harus kemana, nggak ada gitu ya. Jadi nggak ada arah khusus gitu ya. Contohnya misalkan peta jalan gitu ya, peta jalan. Tapi kalau peta jalannya udah dipakai oleh misalkan tukang Grab gitu ya, itu kan udah ada orientasinya, udah ada arahnya, gitu ya. Udah ada arahnya. Tapi kalau belum dipakai, dia tak berarah karena hanya titik-titik dihubungkan oleh garis. Nah, kalau graf berarah gimana? Graf berarah itu adalah dari satu titik ke titik yang lainnya itu udah ada arahnya, udah ada arahnya. Misalkan tadi si A gitu ya suka sama si B, berarti kan ada berarahnya gitu ya. Si A suka sama si B, tapi si B sukanya sama si C gitu ya. Si C sendiri itu suka sama dua orang gitu ya. Oke. Sedangkan si D suka sama si E misalkan. Si E sukanya sama si A. Nah, ini contoh ya. Jadi keterhubungannya ada arah gitu ya. Ada arahnya. Termasuk juga kalau misalkan seseorang mau pergi gitu ya dari rumah ke kampus, dari rumah ke kampus itu udah ada arahnya. Oh, pakai rute yang pertama seperti ini, pakai rute yang kedua seperti ini, pakai rute yang ketiga seperti ini. Oke, ini namanya adalah graf berarah ketika ada satu tujuan yang akan dicapai, ya, orientasi arah. Oke, nah ini rangkuman saja, ya. Ada yang namanya graf sederhana, graf ganda, graf semu, graf berarah, dan di sini ada rangkuman dari ciri-cirinya. Pada graf sederhana, apakah sisinya berarah? Oh, di sini tidak berarah biasanya, gitu ya. Apakah boleh ada sisi ganda? Oh, kalau graf sederhana nggak boleh. Apakah boleh ada loop atau gelang? Oh, kalau pada graf sederhana nggak boleh, gitu ya. Nggak boleh. Nah, ini udah ada rangkumannya, ya, dari jenis-jenis graf. Oke. Contoh terapan yang lain adalah, ini contoh-contoh aja. Contoh terapan yang lain misalkan adalah pada rangkaian listrik, ya. Ini ada rangkaian listrik seperti yang di gambar A. Di gambar A, untuk memperlihatkan keterhubungan antara satu titik dengan titik yang lain, itu akhirnya bisa dibuat dalam bentuk graf seperti ini. Ya, oke, bentuk graf. Lalu juga misalkan kalau tadi di bidang listrik, ya, di bidang listrik, di bidang fisika. Nah, kalau sekarang misalkan di bidang kimia, di bidang kimia mungkin kalian pernah belajar ya tentang ikatan karbon, ya. Ikatan karbon, misalkan ini metana, etana, propana gitu ya. Bisa dibuat dalam bentuk graf gitu ya, dalam bentuk graf. Di kelas ini ada yang berasal dari IPS? Ada ya? Yang berasal dari IPS coba angkat tangan. Siapa? Adli Gunawan. Mana orangnya? Gak ada. Gak ada. Oke.
Ini ada 19 mahasiswa ya yang sekarang. Sebentar. Oke. Nah, dalam program ya pemrograman untuk memperlihatkan sebuah kasus perulangan biasanya bisa juga dibuat dalam bentuk graf seperti ini ya. Misalkan ini ada sebuah program ya, ini ada sebuah program. Programnya adalah menuliskan sebuah huruf gitu ya, yang tidak lebih dari 9999 gitu ya. Menghubungkan sebuah huruf yang tidak lebih dari 9999 gitu ya. Jika nggak boleh negatif juga, tidak boleh negatif juga. Kalau dia memasukkan sebuah angka, dia akan ditambahkan 10 angka ke depan gitu ya. Nah, kasus-kasus seperti itu bisa dibuat dalam bentuk graf supaya lebih mempermudah dalam proses memahaminya gitu ya. Oke. Yang keempat, misalkan dalam salah satu penerapan di teknik mesin. Teknik mesin. Ini ada namanya vending mesin. Ada yang tahu nggak vending mesin itu apa? Bahasa Indonesianya mesin jajak. Vending mesin. Vending mesin itu adalah kalau kita mungkin hanya ada di beberapa tempat ya, karena nggak terlalu populer juga gitu. Vending mesin itu adalah alat untuk beli minuman, ya, dimana untuk beli minuman itu kita yang memasukkan uang ke alat tersebut, ya, misalkan uang koin atau uang kertas, gitu ya. Nanti kalau kita udah memasukkan uang, si minumannya keluar sendiri, gitu. Itu vending mesin, ya. Mungkin nggak terlalu populer mesinnya ya kalau di Indonesia gitu, nggak banyak. Nah, cara kerja vending machine itu bisa pakai graf gitu ya. Vending machine bisa pakai graf. Contoh misalkan titik A adalah titik 0 sen yang dimasukkan, titik B adalah 5 sen dimasukkan, titik C adalah 10 sen, dan titik D adalah 15 sen. Gitu. Kalau seseorang memasukkan 5 sen, maka dia akan ada pergerakan dari titik A ke B. Gitu. Kalau seseorang memasukkan 10 sen, maka akan ada pergerakan dari A ke C. Gitu ya. Dari A ke C. Karena dia memasukkan koin 10 sen langsung gitu ya. Atau kalau dia memasukkan 15 sen gitu ya, dia bisa langsung pergerakannya dari sini ke sini gitu. Nah, pergerakan satu titik dihubungkan ke titik yang lain itu contohnya pada vending machine kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi penerapannya bisa berbagai macam, tujuannya adalah untuk mempermudah melihat sebuah proses gitu ya, agar dia bisa katakanlah memutuskan sesuatu dengan tepat. Kayak gitu. Oke. Ini baru slide ke-17 ya. Baru slide ke-17. Totalnya ada sekitar 90 slide gitu ya. Nah, nanti mungkin Bapak share saja di grup Edmodo ya untuk slide-nya. Sementara mungkin sampai sini dulu sebagai perkenalan graf gitu ya. Perkenalan graf. Oke, stop dulu. Stop dulu, Bapak masuk lagi ke sini. Ya. Nah, di sini bisa terlihat ada sekitar
99 slide ya. Oke. 99 slide. Oke, tapi kita karena baru perkenalan aja gitu ya. Jadi kita baru sampai ke slide ke 17. Gitu. Slide ke 17. Oke. Nah, sebelum dilanjut mungkin kita kalau untuk materi ini sampai slide ke 17 dulu ya. Silakan bisa dibaca-baca di rumah, nanti slide-nya Bapak share di di Edmodo ya. Nah, sebelum dilanjut lagi